Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bareng tim NS. Kita live thread malam hari ini. Ada backsoundnya ya. Keren, keren. Malam Bos Ubi. Nah, apa? Nah, ini ada yang namanya Bos Ubi nih Bos Ade. Itu. Selamat malam, selamat bergabung, selamat datang. Welcome teman-teman. Selamat apa nih? Selamat. Selamat apa lagi nih? Gimana teman-teman malam hari ini ada ada apa ini? Ada ada kira-kira ada pandangan apa? Ada pandangan apa? Ada ide apa? Ada analisa apa dari teman-teman? Kalau ada yang mau request, silahkan dituliskan. Mandi cuan, wah keren. Cuan di mana ini bos ini? Maksudnya di pair apa ini? Di SAU kah atau di pair Iya, forex? di Mbak Wandi. Habis mandi cuan. Waduh. Gas XUA. Oke, ini saya cari XUA nggak nemu bos ini. Artinya XAU ini. Mungkin kebalik ya. XAO. Kita sambil tunggu teman-teman dulu ya yang lain ya. Kan jam 7:05 kita start analisanya. XAO, sebenarnya XAO sih dari tadi siang masih sama ya geraknya di situ-situ aja. Masih sideways teman-teman kalau untuk XAO. Scalping di XAO lumayan dapatnya. Luar biasa ini. Di bawah ngebuy di atas nge-sell itu enak ya teman-teman. Selamat malam Bos Ana, malam semuanya. Malam juga semuanya. Ya, gimana kabar teman-teman malam hari ini? Nanti coba lah kalau misalkan ada peluang scalping kita gas ya. Cuman kalau sekarang sih saya belum lihat ada peluangnya teman-teman. Masih sideways soalnya XAU. Nah ini Bos Maulana ini. Halo King, selamat malam. Halo halo. Saya nyebutnya teman-teman berarti apa ini? Saya agak bingung ini. Teman-teman manggil saya King, saya harus manggil teman-teman apa ini? Oh, itu Bos tadi minta dipanggil Kong gitu. Jadi malam hari ini kita live trade bersama King Kong. Ada Kong Ade ya. Mungkin Bos Ade mau nyapa teman-teman dulu di sini. Itu ketawa-ketawa terus Bos Ade itu. Halo, selamat malam teman-teman. Ya, King Miko tadi opening dengan mungkin penuh kebingungan mau ngomong apa gitu. Oke. eh jadi sekali lagi saya ucapkan ya perwakilan dari tim NS ini selamat bergabung, selamat join di kesempatan malam hari ini kita live trade lagi ya. Dan seperti biasa kita pastinya akan update market, teman-teman. Ya, kita akan update market, kita akan cek lagi kondisi marketnya dan peluangnya itu seperti apa. Scalping ya, tadi ada yang scalping di XAU lumayan. Selamat malam juga Bos Sana ya. Selamat malam semuanya tuh. Ada yang mau opening, sharing-sharing untuk opening nggak nih? Terutama mungkin teman-teman yang baru bergabung malam hari ini. Ada nggak yang mau ditanyakan, disampaikan mungkin? Kalau yang udah cukup sering, tiap malam, tiap live trade, saya tanyain. Saya tanyain atau saya request ada yang mau sharing nggak gitu. Nah, makanya diutamakan untuk yang baru-baru join nih. Ada nggak? Oke.
sambil saya sedikit prepare ya. Sedikit prepare untuk live malam hari ini. Oh, katanya banyak prepare aja, jangan sedikit-sedikit, kata King. Kata King Nico. Walaupun agak lemah ya, tapi ya. Soalnya speakermu nyalain. Oh, nggak apa-apa. Di tempat teman-teman gema nggak ya? Tadi soalnya kan ternyata nyalain speaker di belakang. Saya ngomong jadi speakernya ke sana. Nah, di tempat teman-teman aman nggak? Kalau suaranya gema kan pasti nggak enak. Aman ya? Aman ya? Oke. Thank you konfirmasinya kalau aman. Takutnya di sana gema itu pasti nggak enak kan? Saya ngomong A gitu, masuknya A. Iya, gema itu kan gitu. Saya ngomong di sana, speakernya sana keluar omongan saya. Saya dengerinnya agak geli gitu. Dengerin omongan sendiri di belakang. Ya, ada yang ngomongin saya di belakang. Saya ngomongin diri saya sendiri di belakang nih. Iya, kayak ngomong di goa. Iya. Iya bener. Yang tadi kalau saya bilang bye. Saya ngebay sekali, teman-teman ngebaynya 5 kali nanti. Bilang sell. Nah, ini informasinya nggak bener nanti. Aman. Thank you. Ya, untungnya aman ya. Oke. Jadi mungkin yang malam hari ini yang mau saya bahas, walaupun tidak ngambil cukup banyak peluang ya, tapi ada beberapa analisa yang bisa saya update yang menurut saya cukup menarik ya untuk kita bahas. Karena pembahasan kita saat live trade terkait instrumen tersebut itu ternyata benar. Ya. Ayo ini belum ada nih, gimana? Saya kasih kesempatan. Saya tanya sebelum ke market nih. Ada nggak yang mau sharing nih sebelum masuk market? Sharing itu bentuknya macam-macam ya. Teman-teman mau ajukan pertanyaan boleh. Nanti saya bantu jawab dulu sebelum ke market bisa. Atau ternyata jawabannya enaknya sambil bahas market juga bisa. Atau ada yang mau request, tadi udah ditanyain request, tapi belum, selain XAU lah. Selain XAU, belum ada ini. Memang belum ada, perlu pemanasan dulu atau gimana? Perlu lihat market dulu. Tapi kalau teman-teman udah sering ikut live trade, ya sudah mulai hafal bilangnya ritmenya atau pembahasannya, ya mungkin ngikutinya udah ini ya udah cukup gampang dan paham yang dibahas lah. Tinggal kita live ini banyak-banyakin belajar contoh praktek. Ya, contoh praktek. Contoh kasus sambil praktek maksudnya. Jadi contoh praktek. Yang mata uang gitu, Bose, siapa tahu ada peluang. Iya, sebenarnya kita cukup sering juga loh bahas yang mata uang ya. Yang mata uang. Nggak cuman yang XAU. Kan banyak kita bahas peluang di currency pair atau pasangan mata uang. Ya, cross currency pair, major currency pair. Oke. Nah, akhirnya ada nih Euro USD sama GBP AUD. Euro USD King. Wah, kalau requestnya King, berarti nanti King Nico yang bahas ya. Menarik nih, menarik. Oke ya, King Nico. Karena ini requestnya Euro USD King gitu. Siap, Pak. Harusnya Kong. Harusnya Kong. Oke lah, oke. Mungkin belum panas tadi ya, belum ke trigger untuk mau tanya apa ini. Saya akan awali. Nah, cuman yang akan saya bahas adalah Euro GBP. Teman-teman ingat nggak kita kemarin bahas Euro GBP? Kebetulan ada yang tanya peluang buy. Nah, cuman kemarin saya bilang nih, ada peluang buy, ada. Cuman peluang buy-nya kurang bagus.
karena potensi pergantian tren. Ya. Nah, yang terjadi malam hari ini kita bisa lihat harga bergerak turun, berhasil bergerak turun. Jadi ini yang menurut saya cukup menarik adalah contoh kasus ini bisa dijadikan contoh yang contoh kasus yang di mana contoh kasus yang di mana harga berhasil berganti tren. Dan kita mengidentifikasinya, ciri-cirinya cukup jelas bahkan sebelum harga di market ini memang berganti tren. Oke ya, nih. Saya akan review ulang kemarin teman-teman. Sebelum harga ini mengalami penurunan yang cukup signifikan di sini, ciri-cirinya kemarin selain karena mungkin kita tarik trendline juga bisa ya. Selain karena trendline ini, dari struktur marketnya harga ini mengidentifikasikan atau menginformasikan ya, lebih tepatnya harga ini ya, pergerakan harga ini menginformasikan akan terjadinya pergantian tren. Nah, kemarin buat yang belum ikut pembahasannya, jadi ciri-cirinya itu bisa dilihat dari ini teman-teman. Apa itu? Ini tuh yang saya maksud adalah jarak pembentukan swing low. Jarak pembentukan swing low. Dari yang bisa kita perhatikan kalau kita mau kemarin ngambilnya di daily ya sebenarnya ya. Ambilnya di daily ini. Nah, kita kan bisa lihat ini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Ini ke sini sampai akhirnya satu momen naiknya ini kan bisa teman-teman lihat ya. Pembentukan antara swing low-nya itu mulai berkurang sampai akhirnya di momen terakhirnya di sini. Apalagi kemarin pas harga masih di sini nih. Ya, dari momen kenaikannya kita bisa lihat kalau pembentukan swing low-nya mulai selisih antar swing low-nya itu mulai mengecil. Terus pergerakan harganya price action-nya masih kuat turun, dan ketika kita lihat di time frame H4, informasi yang kita bisa dapatkan adalah ya kemarin harga masih di area-area ini. Informasi yang kita bisa dapatkan adalah harga sudah beberapa kali menyentuh level support tersebut, yang mana kalau kuat naik harusnya dia semakin naik, bukan malah level support yang sama tersentuh beberapa kali. Ya, ini kondisi itu bisa menjadi ciri-ciri awal mula pergantian tren. Dan malam hari ini dengan pergerakan harga yang berhasil turun seperti ini bisa menjadi satu bukti kalau memang mulai berganti tren. Ya. Mulai berganti tren. Kenapa saya sudah bisa bilang mulai berganti tren? Karena kalau uptrend harusnya ini itu nggak di breakout, teman-teman. Kita kalau bicara H4 mungkin agak bingung lihat naik turunnya harga ya. Kalau di daily lebih simpel nih. Ini itu harusnya tidak di breakout kalau harga kuat naik. Kalau kita mau bilang harga kuat naik dan bergerak dalam kondisi uptrend. Jadi uptrendnya ini selama 2 bulan terakhir sudah bisa dibilang mulai berganti tren dari tren uptrendnya ya. Nah, ini kan selama 2 bulan terakhir nih. Dia uptrend, ini mulai berakhir. Karena support sebelumnya atau swing low sebelumnya sudah di breakout yang ini ke sini. Sudah membentuk swing level harga yang lebih rendah dari sebelumnya. Sekali lagi, kalau kuat naik harusnya tidak ada cerita dalam satu tren naik ya. Kalau memang trennya uptrend atau harga ini kuat naik, tidak ada cerita pembentukan swing low atau level support yang lebih rendah dari sebelumnya. Nah, jadi ini 1 bulan, 2 bulan. Ini selama 2 bulan uptrend ini mulai bergerak downtrend. Yang kita bisa lakukan adalah kalau misalkan penurunannya kuat seperti ini, teman-teman,
misalkan signifikan gitu ya, turun 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 terus, dan kita melihat wah ini jelas ketinggalan momen. Apa yang bisa kita lakukan? Kita kalau terlihat penurunannya sangat kuat di H4, kita bisa turun time frame ke H1 agar bisa melihat lebih detail lagi pergerakan harganya. Seperti halnya di sini misalkan ada sideways dulu, terus di sini ada kondisi dia downtrend di tren-tren kecilnya. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa kita manfaatkan untuk entry. Termasuk pembentukan pola-pola eh, pola-pola penerusan tren seperti bearish pennant kalau di penurunannya ya. Jadi ya untuk saat ini jangan terburu-buru untuk sell. Kita bisa tunggu pola atau tunggu harga koreksi dulu untuk ngambil peluang sell karena trennya mulai berganti dari uptrend ke downtrend gitu. Ya, ini salah satu instrumen trading atau pair yang ya kita bisa prepare untuk ngambil peluang sell. Bahkan peluang sellnya kita bisa buat trading plan-nya ya untuk ngambil peluang sell ini untuk jangka panjang. Karena ini awal mula pergantian tren. Yang namanya awal mula ya karena baru aja awalan bisa jadi potensi turunnya itu jauh. Ya, ada kemungkinan koreksi dulu baru turun. Karena ini baru baru ibaratnya itu awalnya kayak gini loh ilustrasinya ya. Naik, naik. Nah, ini itu baru turun. Kalau dia memang akan bergerak downtrend, ak- pastinya akan mengalami satu kondisi kondisi naik dulu, tapi naiknya hanya untuk koreksi sebelum dia turun lagi. Nah, kita bisa masuk di momen-momen ini nanti ya untuk ngincar jangka panjangnya. Kalau ngincar peluang hariannya ya manfaatin di time frame yang lebih kecil H1 atau M30 ngambil ini pergerakan-pergerakan kecilnya di sini, tren hariannya. Paling nggak kita jadi punya arah kalau harga ini memang masih kuat turun ya. Nah, itu sedikit review pemanasan kita malam hari ini. Cuman di sini saya belum akan ngambil peluang, teman. Belum akan ngambil peluang. Alasannya ya karena kalau kita mau buy ini mulai downtrend, terutama untuk tren bulanannya, tren jangka panjangnya. Jadi kita mau ngebuy ngapain? Pertama trennya dari uptrend mulai downtrend. Kedua, kalau lihat tren hariannya, kondisi terkininya juga masih kuat turun. Kita kalau mau buy ya ngelawan arus gitu loh. Resikonya cukup tinggi, apalagi ngelawan arusnya tanpa ada konfirmasi gitu. Kita kalau mau ngelawan arus bisa-bisa aja. Di uptrend kita nge-sell, di downtrend kita nge-buy. Bisa. Cuman kan eh, peluang seperti itu biasanya disertai konfirmasi yang bagus atau yang kuat juga gitu. Misalkan ada pembentukan pola double bottom yang jelas polanya gitu. Sehingga bisa nge-buy di tengah-tengah penurunannya, gambarannya seperti itu ya untuk counter trend. Sementara kalau kita bahas peluang sell ya ini udah terlanjur turun. Jadi kalau baru mau masuk sekarang ya momennya kurang bagus. Sabar dulu. Ini Euro GBP. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada peluang scalping XAU USD Busi. Coba ya, habis ini kita ke XAU USD. Kemarin-kemarin tuh keasikan bahas malah malah keasikan bahas yang ini currency pair XAU USD biasanya tengah-tengah atau di akhir. Nah, ini kita bahas di awal. Untuk XAU USD, nah tadi siang saya sempat info di live trade yang mana sempat meneruskan juga di grup diskusi yang gold, harganya itu masih sideways. Dan ternyata terbukti sampai dari tadi siang sampai dengan malam ini masih sideways. Ya, ini loh sideways di sini loh. Di area kotak warna biru ini loh. Jadi kalau ditanya kondisi seperti ini mau ngapain? Jawaban saya akan kalau mau cari peluang scalping tanpa harus tunggu harga bergerak di luar kondisi sideways-nya, ya tanpa harus nunggu trending lagi, mau scalping scalping,
Peluang terbaiknya adalah nge-sell di resisten, di resisten, di resisten. Kalau belum nyampe resisten seperti kondisi saat ini, harga berada di tengah-tengah antara resisten dan support dari kondisi sideways-nya, maka lebih baik lupakan mencari peluang versi saya nih. Jangan terburu-buru lah. Kita harga di tengah-tengah kondisi sideways kita ngambil peluang. Kalaupun mau ngambil peluang, better atau lebih baik tunggu harga nyentuh sini dulu. Support, support ini tipis ya, support ini juga nih ada sedikit kenaikan nih. Nah, ini juga bisa dipakai nih. Di support dia mantul naik. Ini kalau kita bahas scalping ya, benar-benar jangka pendek mungkin hanya ngambil range 500 poin, under 1000 poin di kondisi pergerakan harga yang cukup agresif dan risknya besar. 500 sampai masih under 1000 poin di gold itu termasuk pendek dan bisa tercapai dalam waktu singkat. Singkatnya itu ya bisa under 4 jam. Bisa 1 jam, bisa cuma 30 menit, bisa tercapai kalau cuma 500 poin. Ya, gambarannya seperti itu. Sekarang saya rasa dari King melihat ada peluang nggak, King? Ada. Belum ada. Ini saya wakilkan ya, belum ada. Karena ya pulau nanti ada lagi impact gitu. karena masih sideways. Dan saya di info 19.30 ada news high impact GDP di mata uang USD. terkait mata uang USD. Dari Bos Anton ada yang mau dititipkan ke saya nggak terkait GDP hari ini? Apakah Saya lebih ke FOMC sih. FOMC-nya kapan? Nanti malam. Oh, nanti malam. Dini hari. Oh, Jadi ternyata jam 1 malam dini hari nanti itu ada FOMC, teman-teman. Nah, saya rasa terjawab sudah ya kenapa market setelah drop cukup agresif terus akhirnya naik pelan-pelan dan cenderung sideways. Kemungkinan besar menunggu adanya trigger yang mana triggernya ini bisa berupa high impact news antara katanya 19.30 ya GDP, atau kalau dari Bos Anton menyampaikan kemungkinan besar nanti subuh jam 1 malam ada FOMC, kemungkinan besar itu bisa jadi trigger untuk harga ini keluar dari kondisi sideways-nya. Begitu, teman-teman. Ya, begitu. Live FOMC gimana? nggak ada. Nggak ada, karena Bukan FOMC yang ada SEP-nya. Oke, mau jelaskan. Bos Anton itu fasenya sedang kelelahan, teman-teman. Mungkin di sini ada yang sudah seperti kita, saya dan Bos Anton, papa baru, papa muda, apalagi barunya itu baru baru beberapa hari. Ini fase peralihan itu menurut saya cukup melelahkan lah. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih senior, lebih berpengalaman, terutama mungkin yang sudah ibu-ibu ya, udah punya anak, mungkin merasakannya juga ya. Ya, bapaknya aja capek, apalagi ibunya, pasti lebih capek lah. Nah, Bapak Anton itu sedang merasakan fase itu, teman-teman. Makanya lebih milih off cam dulu, santai dulu. Oke, boleh kalau mau sharing. Mau share screen juga ya? Boleh, tak share screen. Oke, teman-teman. Jadi memang banyak yang bertanya, baik ini ya, Japri di Telegram maupun di grup itu bertanya, ini nggak ada live FOMC, Bos Anton. Terus saya jawab, malam hari ini nggak ada, karena memang dari dulu-dulu NS itu kalau ada live trade news ya NFP, CPI, dan FOMC. Tapi untuk FOMC ini yang dilakukan atau diadakan di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, ada alasannya teman-teman. Kenapa kok di bulan-bulan itu saja kita mengadakan FOMC? Nah, alasannya teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Jadi, oh sorry, belum muncul mungkin ya. Nah, kita akan menuju ke websitenya ini ya, Federal Reserve. Nah,
Mungkin teman-teman yang sudah sering ikut live trade dan pernah mendapatkan penjelasan ini ya sudah tahu. Tapi buat yang belum, ini saya jelaskan ulang. Silahkan diperhatikan di sini bahwa FOMC itu dirilisnya 8 kali dalam setahun. Nah, jadi setahun itu ada 8 kali FOMC di sini. Januari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, Desember. Dan dari 8 kali ini, ada 4 FOMC yang disertai dengan rilis dokumen penting. Nama dokumennya itu adalah Summary of Economic Projection. Nah, makanya di sini ada tulisan projection material. Nah, ini yang menurut saya penting dan bisa cukup menggerakkan market baik secara instan maupun secara jangka panjang. Itulah kenapa kita kalau ngadain live trade FOMC itu di ini yang ada tanda bintangnya ini loh. Nah, bulan Maret, bulan Juni, nah, nanti ada lagi bulan September, terakhir di bulan Desember tahun ini. Nah, jadi hanya di bulan-bulan itu aja. Dan untuk ulasan FOMC nanti malam sebenarnya sudah ada dan teman-teman yang tergabung di Pro Channel silahkan cek di Fundamental Info. Nah, di situ ada keterangan ya yang dijelaskan bahwa untuk FOMC nanti malam sebetulnya kita sudah bisa mengantisipasi dalam artian si The Fed apakah akan potong suku bunga atau enggak ya kita udah tahu di mana di sini. Nah, ini teman-teman bisa cek di Google aja, ketik aja Fed Watch Tool gitu. Nanti akan muncul ini. Website ini akan keluar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau 97,9% artinya nggak nyampe 3%. Kecil sekali kemungkinan The Fed akan potong suku bunga nanti malam. Sangat kecil, ya bisa dibilang sangat-sangat kecil. Oleh karena itu kalau teman-teman perhatikan di website kayak Forex Factory dan seterusnya ya, ini nanti besok malam ya, ini forecastnya pun akan sama di 4,5% ini sama, ya. Nah, jadi sebenarnya kita udah bisa mengantisipasi hal ini. Nah, terus apa yang penting dari FOMC nanti? Yang penting adalah pidatonya Jerome Powell. Nah, itu kalau dia nanti ngomongnya sangat optimis terhadap ekonomi Amerika bahwa nanti akan ada inflasi segala macam, yaitu akan membuat dolar cenderung menguat. Nah, jadi kaitannya lebih ke dolar. Gimana dengan gold? Ya, goldnya akan bisa jadi lanjut sideways, bisa lanjut turun karena faktor perang tarif yang semakin, ya kalau positif ya, akan semakin turun, atau kalau ternyata di extend, atau kalau ternyata nggak berhasil ketemu deal-dealannya, ya, maka gold akan naik lagi. Nah, jadi itu sih ulasan singkat dari saya, teman-teman, kalau kita berbicara tentang rilis data FOMC. Nah, selanjutnya, ini kan ada beberapa nih yang akan dirilis. Malam ini ada ini 1, 2, tambah ya ini kalau ini medium ya. Jadi kita jarang sih kalau bahas yang medium. Tapi untuk yang high impact-nya kan ada 2 malam hari ini dan besok malam atau nanti dini hari. Biasanya kalau berurutan kayak gini, trader, spekulan, hedge fund dan seterusnya mereka akan lebih memprioritaskan FOMC-nya. Jadi untuk yang advance GDP ini, apalagi ini advance ya. Jadi advance itu adalah GDP yang dirilis di bulan pertama masing-masing kuartal. Nah itu ya so far nggak terlalu volatile ya. Meskipun kadang-kadang kalau angkanya sangat ekstrim kayak gini, nah ini kan ekstrim nih. Ya ini bisa cukup membuat market jadi volatile. Seperti itu teman-teman. Dan kalau memang nanti positifnya sampai 2%, 2,5, sebenarnya ini tanda-tanda kalau ekonomi Amerika tuh ya nggak masalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, tidak ada potensi ke resesi dan seterusnya. Nah, itu membuat dolar bisa bergerak menguat kalau kita membaca data ekonomi advance GDP ya yang nanti akan dirilis jam 7:30. Apalagi ini baru minusnya kan baru 1 kuartal. Resesi kan secara teknikal kalau GDP-nya tuh minusnya 2 kuartal. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini coba kita tunggu aja deh 30 detik lagi apakah goldnya ini akan ngacir ke atas, ke bawah, atau cuman ya ini bergerak di ini. Saya akan hapus ya ini sudah nggak relevan sih menurut saya ya. Kalau mau sebagai histori nggak apa-apa, tapi mungkin lebih, nah ini bisa jadi batasan juga nih. Nah sekarang range-nya kan di sini teman-teman. Nah ini range pergerakan gold masih di range ini. Nah kita tunggu aja habis ini 7:30.
Ya kalau dia break break high ini mungkin sih dia akan naik, tapi menurut saya kenaikannya akan terbatas sampai nanti malam, nggak akan yang terus langsung naik kencang gitu ya. Atau kalau dia breakout bawah pun juga sama, tidak yang akan langsung eh, terjun sampai 5.000 poin, 4.000 poin itu sepertinya sih enggak. Nah ini setengah 8 ya, sudah setengah 8 waktunya. Nah dia coba kita kita amati aja, sembari kita buka ini ya, rilis data ekonominya. Wah, 3%. Ini sebenarnya kalau kita bicara 3%, ini ekonomi Amerika secara makroekonomi ya, ini sangat tidak masalah. Artinya ya fine-fine aja. Lapangan pekerjaan yang dibuka kemarin juga masih banyak ya, 7,4 juta. Ya menurut saya ini hal yang semakin mendukung The Fed untuk mempertahankan tingkat suku bunga. Karena ekonomi nggak terkontraksi. Padahal yang dimaui The Fed adalah supaya ekonominya itu slow down, menjadi lebih pelan, melambat. Tetap naik, tapi naiknya itu melambat. Nah, kita tunggu dulu, kita tunggu ya. Apakah goldnya ini akan turun kenceng atau di sini-sini aja. Nah, sembari saya akan cek, ini kan euronya langsung turun teman-teman. Berarti dolarnya menguat, kita cek. Nah, langsung ngacir ke atas dia. Nah, ini efeknya ke dolar ya. Kalau goldnya kita lihat di sini ini masih sideways ya, belum sampai yang bergerak ekstrim. Nah, ini dolar masih menguat. Nah, ini nggak tahu nanti ini apakah akan lanjut menguat terus sampai nanti malam atau nanti malam dibanting turun sama Jerome Powell kayak gini ya kita nggak tahu. Nah, mengingat nanti malam Jerome Powell akan speech ya pidato, kalau analisa saya ya dia akan cenderung netral ngomongnya. Ya, meskipun desaan dari pemerintah nyuruh supaya buruan itu turunin suku bunganya tuh. Buruan, buruan, buruan. Saya kira dengan data-data, apalagi namanya hard data ya kayak gini, ini hard data. Data yang dirilis oleh lembaga resmi namanya hard data kayak gini. Ini menunjukkan kalau ekonomi Amerika masih too strong, ya, terlalu kuat. Jerome Powell pasti akan semakin pede untuk, oh ini lihat loh datanya. Datanya aja ekonominya, GDP-nya aja masih 3% quarter over quarternya. Nah, ini kenapa harus turun suku bunga ya? Ntar dulu lah, nunggu ininya kecil dulu angkanya atau minus kayak gini tapi 2 kuartal berturut-turut lah. Itu nanti mungkin baru Jerome Powell akan mulai memikirkan untuk potong suku bunga. Ini ya teman-teman ya. Jadi semoga yang baru tahu, baru mendengarkan pertama kali ini bisa memahami ya. Dan artinya ini untuk GU, EU ya. Nah ini GU-nya juga ikut GU sel bisa, GU ya. GU malah bisa Ini sel. awal-awal penurunan selalu bisa dia. Swing high terbentuk bisa sel untuk di kondisi downtrend. Nah ini apalagi, nah ini GU teman-teman. Ini kita sell sekarang aja. GU bisa sel. Ya GU kita sell aja sekarang. Nah ini saya akan sell. Sederhana ya, sebenarnya sederhana. Coba kita hubungkan, barangkali ada pola-pola yang bisa terbentuk teman-teman di tengah penurunan jangka panjangnya. Ya seperti ini. Cuman ini nggak yang terlalu rapi sebetulnya ya. Mungkin, Bos Ade kayaknya setuju nggak nih kalau gambarnya kayak gini nih. Untuk GU ini kita prediksi apa ya? Ya itu yang jadi memang Oh kayak gini ya. kurang stabil ya. Nah ini 570 poin atau mungkin deketin lagi teman-teman. Coba ke angkat. Aku setuju sih pola itu. Setuju polanya ya Bos Ade ya. Iya, bisa nih. Asalnya deket aja benar. Nah misalnya deket, kemudian target TP-nya Kita mau pakai 1:2 masih oke. 1:2 Bos Ade ya. 1:2 berarti sekitar 1000-an poin ya. Nah, ini bisa jadi target pertama teman-teman di harga 1326 sekian. TP2-nya ini sebentar saya kasih kotak dulu ya biar tandanya nih jelas. Nah, itu. Nah, ini dapat satu peluang instan ya. Join
ini aja 1618. 1618 ya Bu Sade ya. Nah, berarti saya dan Bu Sade sepakat teman-teman. Ini 1:1 lebih dikit. Iya, 1:1 dulu. Nah, ini oke, trading plan-nya oke. Nah, semoga kena ya, semoga kena. Semoga kita nggak kena prank juga ya. Kalaupun kena prank menurut saya ya namanya trading teman-teman. Jadi harus siap ya. Nggak semua transaksi itu selalu berhasil dan kalaupun harga naik karena kita sudah membatasi risiko ya itu sudah mengamankan akun kita atau equity kita sehingga kita terhindar dari kerugian yang berlebih betul. Nah ini saya akan screenshot dulu. Saya akan kirimkan ke Oh, enggak. Bu Sade. Oke siap. Thank you Bu Sade. Oke, lanjut ya. Ini GU, EU pun sebenarnya, cuman kita udah ketinggalan. Karena EU nih, kalau kita bicara EU, mungkin lebih bagusnya pas, nah ini, di sini. Nah, dia kan tertahan ini, teman-teman. Nah, ini dia tertahan. Sebenarnya udah agak telat, tapi ya udah, kita nggak usah FOMO ya. Kalau untuk Euro USD-nya, coba ke H4. Nah, dia lumayan ekstrim. Umumnya awalnya tak kira fear of missing moment. Ya, FOMO. Fear out missing, apa tadinya bahasa lupa. Kemarin bisa ditanya sama ya, fear of missing out. Jadi lupa. Fear of missing. Jangan. EP Ego bosku, EP Ego. Oh iya, Ego betul. Ini Ego saya sebagai seorang trader teman-teman ya. Jadi jangan khawatir. Nanti kalau udah pulang, Ego saya menjadi seorang ayah ya, Ya. seorang papa ya kan. Daily-nya bosnya Euro USD double top Pak. Ini udah dibahas kemarin ya. Ini saya sudah bahas ini juga. Nah ini di grup ya teman-teman yang memperhatikan di pembahasan forex itu saya sudah informasi ini ya sudah informasi ini ya kemarin saya kasih note bisa entry langsung begitu break dari neck ini atau low yang ini cuman pertimbangannya adalah jaraknya jauh teman-teman 2.500-an 2.300-an nih. Ya bisa aja kalau memang teman-teman equity-nya ready untuk swing trade segala macam bisa. Dan ini sudah saya tandai seperti ini. Ya ini makanya saya waktu itu menyampaikan ini bisa jadi permulaan dia mengalami koreksi. Ya bisa jadi seperti itu. Apalagi kalau harga 1,14 sekian ini di breakout atau ditembus. Ya ini kita bicara major pair dulu. Nah, dolarnya menguat, kemudian euronya ini melemah, pound sterlingnya juga dia melemah ya. Nah, ini kita tadi yang terisal di pound sterling, di GBP USD. Untuk euro ya, menariknya euro ini karena lagi negosiasi dengan US, ya ketika nanti menemui titik terang, saya kira banyak investor, banyak hedge fund yang ada di Eropa, mereka akan mulai mengalihkan uangnya ke dalam bentuk dolar lagi, teman-teman. Ya, kalau kemarin kan dolar kan memang melemah ya salah satunya karena faktor perang dagang yang mana ketika orang mengira US akan hancur karena kebijakan fiskalnya Donald Trump ya orang akan ramai-ramai jual dolarnya mereka akan simpan di instrumen-instrumen atau mata uang lain yang cenderung lebih aman contohnya apa Swiss franc kemudian euro pounds ya seperti itu makanya ya ini naiknya ini ekstrim nah kenaikannya ekstrim nah sekarang begitu data-data ekonomi kemudian ada kondisi yang lebih positif dari sisi makroekonomi Amerika yang semakin memperkuat bahwa makroekonomi Amerika fine-fine aja loh. Nah, orang-orang akan kembali mulai membeli dolar. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Teman-teman yang suka atau yang punya wawasan fundamental seperti ini, saya sangat terbuka untuk diskusi. Mau nggak mau sharing, open mic, dan seterusnya, saya senang teman-teman. Karena saya paham betul mayoritas trader itu ya urusannya dengan gambar seperti ini, dengan technical analysis. Nah, sehingga sometimes saya butuh ini juga, partner buat ngobrol, diskusi ya seputar fundamental seperti ini. Ya, itu mungkin kalau dari saya yang bisa saya sampaikan terkait news tadi ya, 7:30. Dampaknya instan, tapi instannya bukan di gold. Nah, ini juga membuka wawasan teman-teman semua bahwa tidak semua high impact news harus dikaitkan dengan gold. Ini lagi-lagi menjadi bukti bahwa
bukan berarti ketika DXY-nya menguat, goldnya langsung turun. Nah, kalau bilang turun turun sih, bener turun. Tapi turunnya ini loh nggak seberapa ya, nggak seberapa. Dampaknya tuh nggak signifikan di gold. Ya karena apa? Karena memang gold ini tidak bisa yang langsung berkorelasi dengan USD, dengan dolar. Karena memang cara kerjanya nggak seperti itu. Oke, ya GDP-nya bagus ya ini Bos Rian. Betul ya, karena GDP bagus, kemungkinan besar Powell nggak cut rate. Sebenarnya bukan kemungkinan besar. Nanti malam tuh sudah 97% ya, Powell nggak akan potong suku bunga. Dari speech terakhir Powell state kalau good economy, ya betul kayak gitu, betul. Betul. Jadi ini adalah perbedaan antara Trump dan Powell, teman-teman. Jadi Trump itu dia di sisi yang berbeda. Dia pegang yang fiskalnya. Powell pegang yang moneternya. Yang dilihat Powell jangka panjangnya. Dia sudah melihat efek dari kebijakannya Trump seperti apa. Makanya ngambil keputusan. Saya nggak akan potong suku bunga. Ya, dan ada pergeseran dari dokumen ECB. Yang bulan Maret proyeksinya akan cut sekian. Desember tahun lalu akan cut sekian, bulan Maretnya direvisi. Kenapa ya? Karena kebijakan tarifnya Trump. Nah, nanti boleh kalau kalau teman-teman sudah ini ya, sudah selesai bahas ini, kalau mau tahu saya bisa bukain dokumennya. SIP-nya bulan Desember 2024 versus SIP-nya bulan Maret dan bulan Juni. Nah, itu bisa dilihat di sana bahwa Jerome Powell mengubah proyeksinya yang mana untuk tingkat suku bunga tahun ini cenderung lebih tinggi ya sampai akhir tahun nanti. Artinya apa? Artinya ekonomi Amerika tetap masih akan strong, sehingga ya inflasi akan berpotensi naik, ya dia akan tahan suku bunga cukup tinggi, seperti itu. Nah, thank you Bu Srian, mantap nih. USDJP terbang tinggi. Oke, kita tadi nggak sempat analisa dulu ya di situ, jadi oh iya langsung terbang tinggi ini. Ya sayang sekali ya kita nggak antisipasi ini, jadi ya udah, ya sudah. Oke, oke monggo Bos Ade, saya kembalikan atau Bos atau King Nico, silahkan dilanjutkan. Oke, teman-teman. Back lagi ke saya. Nih, GU ya. Nah, tadi saya lihat sama saya update sekalian untuk GBP JPY, teman-teman. Saya kena stop loss ya. Ya, kena stop loss, tidak berhasil, ternyata nggak berhasil lanjut turun. Dia masih banyak banyak kondisi sideways-nya di sini. Ini tuh sideways lagi. Ya, ini itu bisa dibilang sideways lagi dia untuk hari ini. Ya udah. IC. Ya untuk saat ini saya belum banyak komentar ya, karena bisa jadi cuman kena false signal juga. Jadi dia cuman ini nyentuh area ini untuk cari ancang-ancang turun lagi. Jadi ya udah. Ya. Sementara kalau saya tadi itu lihatnya fokusnya itu ke sini. Dia keluar dari sideways-nya, mulai membentuk ini teman-teman, resisten semakin turun. Nah, nggak taunya dia masuk ke sini lagi, ke area warna biru ini lagi. Jadi kemarin plus hari ini tuh bisa dibilang masih cenderung sideways atau kondisinya non trending untuk GBP JPY dengan potensi untuk minggu ini, untuk beberapa hari ke depan saya masih lihat masih akan mengalami penurunan untuk GBP JPY. Cuman kita sambil pantau aja lah update-nya seperti apa. Jadi dia tertahan di sini. Ternyata tertahan di sini. Nih. Ini GJ, terus XAU mulai turun, mulai turun. Euro USD tadi sudah sempat disinggung ya. Ya ini telat, momennya telat ya, nggak apa-apa. Itu CAD JPY sama tadi USD JPY. Saya itu kok nyari USD JPY.
USD JPY ya. Nah, kenaikan penurunannya pun menurut saya masih sesuai dengan analisa teknikalnya, masih follow trend juga gitu loh. Ya makanya nggak kalau saya pribadi nggak terlalu untuk take actionnya tidak terlalu pusing, tidak terlalu memusingkan fundamentalnya. Tapi ketika harga ini mengalami anomali, bergerak drop signifikan atau naik masih kuat naik atau jangka panjangnya masih kuat naik atau tidak, itu bagus untuk kita mengetahui fundamental ya. Ini masih potensi naik, dia bahkan sampai ke 149 157, dan ini analisa dari minggu lalu, jadi pergerakan harga masih sesuai analisa. Mau bahas apa lagi? Euro NZD juga berhasil turun ya. Ini masih sesuai analisa, berhasil drop. Kalau sekarang sih nggak dulu. Jadi kebanyakan momen-momen saat ini kebanyakan ya cenderung sideways, dan berada di areanya itu menurut saya berada di area TP, bukan berada di area entry yang cukup bagus. Sehingga ya mungkin bisa saya bilang cukup sepi peluang ya. Jadi kita harus sabar nih. Yang GBP JPY juga baru kena TP2 dari peluang sebelumnya juga kan. Nah, sebelumnya lihat ada peluang ini, baru kena TP hari ini. Terus tadi masuk ambil peluang harian juga, ternyata malah pas kena TP2 peluang sebelumnya dia naik. Ya udah. Gitu. Ini USD CHF juga naik jauh ya. Nah, ini menurut saya bisa koreksi dalam ini. Maksudnya koreksi dalam itu naiknya bisa cukup jauh. Kenapa saya bilang koreksi? Karena sebenarnya kalau dari kita lihat tren, ini tren 3 bulan terakhir mulai balik arah, mulai ganti arah teman-teman. Yang awalnya downtrend, mulai akhir bulan ini mulai bergerak dalam kondisi uptrend. Ya, untuk USD CHF. Cuman kalau kita bicara jangka panjangnya yang dari tahun-tahun ini ya ini masih mungkin kenaikannya hanya koreksi dia untuk turun lagi. Nah, ini di H4-nya bisa prepare untuk cari peluang buy aja ini. Tapi jangan sekarang ya, tunggu koreksi dulu lah. Ini udah cukup ketinggalan momen ya. Ketinggalan momen. Saya tuh buat ini yang besok dibahas ya, di sini saya buatnya teman-teman. Di gambar ilustrasinya tuh di sini. Ini besok ya kita bahas ya, besok kita bahas. Gambarnya di sini. Di chart. Cocok itu Vivo 42-nya. Nah, cocok besok, jangan ketinggalan. Sambil baca ini loh teman-teman, saya tuh nge-review lagi nih. Nih. Di sini ada ini chart pattern ya. Cuman yang besok saya mau sampaikan yang harmonic pattern, yang memang mungkin ya berkaitan dengan Fibo, juga ada sedikit Elliott Wave ya, karena berhubungan dengan Fibo ya. Ini sih sebenarnya karena bahas Fibo lebih tepatnya kalau kondisi normal atau biasanya kita kan pakai Fibo itu ngitung satu gerakan kan gitu. Ini turun naik turun naik turun, nah turunnya ini kita hitung Fibo gitu kan, hitung satu Fibo. Besok itu lebih ke sebenarnya kombinasi dari beberapa pergerakan harga yang mana sangat melibatkan Fibo gitu. Ya dari chart pattern iya, dari Elliott Wave juga iya. Ya. Atau teman-teman yang udah tahu mungkin istilah cukup umumnya itu Fibo cluster. Nah, sama ini berkaitan juga nanti sama Fibo ini. Kita pakai objek Fibo, pakainya ini Fibo expansion. Jadi melibatkan 3 titik penarikan Fibonacci. Gitu.
Besok ya, besok. Ini saya singgung dikit. Sebenarnya sering kita terapkan, cuman tidak secara spesifik gitu loh. Nah, besok kita bahas ya. Ada lagi nggak sampai sini yang mau ditanyakan? Atau requestnya tadi GU berarti sudah. King minta tolong diupdate dong, King. Wah, King Nico. Ini terlalu fokus cari peluang ini King Nico. Mungkin sekalian, tapi Euro USD masih ini sih. Kalau memang ada yang request kita update aja deh. Kemarin kan kita ada gambar garis seperti ini. Nah, cuman ini kan di breakout. Nah, berarti memang harga ini tidak bergerak dalam channel. Jangan dipaksakan. Kita hapus. Kemarin kita ada gambar channel ya, kita hapus channelnya. Resisten. Ini share apa? Oh, sorry. Nah, ini kan kita bisa lihat untuk apa namanya, resistennya mulai terbentuk baru ya di sini ya. Sebelumnya yang ini. Nah, dari up dia mulai down. Nah, ini kita bisa tarik Fibo nih. Penerapan basicnya kan kita ukur kayak gini. Ya, kalau dari sini sih idealnya dia akan ke sini. Target berdasarkan Fibonacci. Dia masih akan turun sampai ke 1618. Ya, atau ketika Badai, kita melihat badai. ini gimana? Badai, badai, Badai apa ini? Oh, floating. badai floating. Ya, ini floatingnya mulai membesar ya. Ya, semoga turun nggak jauh lagi udah clear lah. Nah, ini makanya sekalian dibahas nih. Nah, terus kita bisa lihat nih. Nah, area cluster itu sebenarnya area gabungan, teman-teman. Tadi kan saya ngukur Fibonacci seperti ini. Kalau dari pergerakan bulan ini ada target Fibonacci di 1618. Kalau kita lihat garis besarnya atau jangka panjangnya, struktur market jangka panjangnya itu kan ini sebenarnya turun satu gerakan, naik satu gerakan, turunnya ini kan masih satu gerakan yang bisa dianggap pergerakan koreksi. Nah, ini kita bisa ukur juga. Nih. Dapat juga kan areanya itu mirip-mirip lah, 50 sama 618. Nah, golden rasionya di sini. Sehingga ya ini jadi satu area gabungan yang kita dapatkan dari menarik Fibonacci dengan dua versi penarikan Fibo. Ya, sehingga didapatlah target-target ini. Karena di sini ada dua level yang berdekatan, kemungkinan besar target penurunannya sampai situ paling dekat. Sebelum dia mengalami kenaikan lagi. Ya. Nih. Ya. Ini menjadi area penting, teman-teman. Di 1.44 di sinilah paling dekatnya di sini. Kalau kita pakai golden rasionya 1,13498 nih kejauhan menurut saya. Itu udah beda cerita nanti. Nah, area terdekatnya ke sini, next targetnya bisa kalau memang ini breakout, nah bisa kemungkinan bisa nyentuh sampai ke sini sebelum dia mulai tertahan. Ya, ini untuk jangka panjang. Sementara ya tadi kalau peluang hariannya udah telat sih. Peluang apa yang bagus untuk masuk itu ketika ini baru mulai membentuk swing high, SL di sini. Nah, TP bisa rasionya kan bisa bagus, bisa cukup panjang. Atau ketika breakout ini masih oke. Breakout support SL di sini, nah TP-nya bisa cukup panjang juga. Yang mana ini setup ini kita terapkan di GU. Makanya tadi begitu saya mau ngambil minum, pas Bos Anton lihat buka chart, saya langsung ngomong, itu GU bisa masuk kan? Tadi langsung entry. Karena ini momennya baru aja gitu. Nah, kalau teman-teman sering analisa nanti akan terbiasa lihat market, teman. Ngelihat nggak sampai 1 menit lihat ini bisa jadi peluang bagus, tinggal dianalisa lebih dalam.
buat trading plan-nya yang dimatengin gitu. Ini kan mirip banget sama euro. Nah, ini dapat momen ini baru aja masuk. Tadi dibahas. Kalau euro udah ketinggalan, ya udah, jangan dipaksakan ya. Nih. Kalau dari saya mungkin seperti itu, euro. Belum ada peluang juga, teman-teman. Better tunggu masuk ke area biru ini. XAU Junam. Nah, dia breakout support kan? Breakout support. Ya, saya no comment sih teman-teman. Karena kalau baru mau masuk sekarang, jujur saya akan bilang ini telat juga. Bagusnya ketika awal breakout ini. Ya, begitu ini breakout ya ini tanda dia kuat turun. Yang mana ini sudah dibahas juga kan? Dia memang potensi kuat turun. Dari ciri-ciri yang sudah kita bahas tadi, dia memang masih downtrend. Tadi siang ya kita sempat ada bahas. Dia di sini uptrend terus malah sideways, masih lebih rendah dari resisten sebelumnya, ya kemungkinan besar memang akan turun. Cuman kondisi masih sideways. Kita kan cari konfirmasi. Nah, ini terkonfirmasi malam ini. Dia memang masih kuat turun. Ya, kalau teman-teman siap dengan jarak resiko yang mungkin cukup besar jaraknya, ini bisa trading plan-nya bisa seperti ini. SL di sini, entry-nya berarti di area-area saat ini ya, jarak stop loss-nya 2000 poin. Jarak TP-nya, nah kita coba ukur masih masuk akal nggak? Ya paling nggak di 1618. Ya, trading plan-nya jadi seperti ini. Nggak semua trader mungkin siap dengan trading plan ini. Secara nggak siapnya itu secara ketahanan dana, secara lamanya hold posisi, jauhnya jarak ini gitu. Ya mungkin agak telat ya lihatnya, harusnya pas breakout ini juga bisa jadi konfirmasi. Harusnya pas breakout ini bisa jadi konfirmasi juga, nggak usah jauh-jauh. Ini di breakout atau breakout sini lebih valid ya. Ini bisa ini jadi trading plan, cuman ya hitungannya 2000 poin. 2000 poin ya, masih dibilang day trade, sebenarnya masih day trade, cuman dari jaraknya ya antara ini trading plan-nya tuh dari day trade ke swing trade, teman. Kalau dengan lot kecil masih oke lah ini. Kemarin kita ada ambil trading plan yang buy juga, cuman kena stop loss ya saya. Itu juga kurang lebih jaraknya 2000 poin. Jadi oke lah, ini mungkin saya akan ambil, cuman dengan jaraknya di minutes. Kok jaraknya apa namanya? Lotnya di minutes. Ini pas spot sebelumnya. Ya ini kalau dari saya seperti ini. Cuman kalau scalping nggak dulu lah kayak gini. Kita mau scalping apa kayak gini? Malah nanti tunggu naik dulu, kita nyari sell lagi aja di area ini. Kalau mau scalping tadi ya, scalping ceria. Di area ini nambah sell lagi masih oke sih. Ya. Ada lagi nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak?
Entry-nya baru aja masuk 3313. Oke, thank you waktunya teman-teman. Saya tadi sambil share peluangnya di channel ya, sambil tunggu respon teman-teman. Nah, itu sudah di-share. Euro USD sudah. BTC seperti ini. Euro, teman-teman pada kemana sih Euro? Keperasaan baru aja dibahas. Nih. Perasaan baru aja dibahas, pada tanya Euro lagi. Itu yang saya kirim itu Euro ya. Kalau dari pandangan saya seperti itu. Euro. Malah GBP AUD request pertama ini belum dibahas. Kita ke GBP AUD dulu. GBP AUD cukup unik instrumen tradingnya. Lihat ada peluang apa nih? Oke. Jangan bilang lihat ada peluang buy di GBP AUD. Yang request siapa tadi? Atau lihat peluang sell malah? Peluang buy atau peluang sell? Saya nebak nih. Request GBP AUD karena lihat ada peluang buy, bener nggak? Ini kayaknya yang request, bentar, request siapa sih tadi? Oh, belum ada respon, ya udah. Saya akan review. Ya, mungkin di ini sih. Positif tinggal aja, mungkin ditinggal perjalanan atau tinggal makan. Lagi-lagi ditinggal makan ya. Siangnya ditinggal makan. Oke, jangan ditinggal-tinggal lah teman-teman. Tetap setia bosku. Thank you. Oke. Mungkin kemarin sempat bahas ini juga ya. Ini masih jujur ini saya lihatnya masih dalam area sideways. Ya, masih dalam area sideways. Akan tetapi satu ya kurang lebih 1-2 bulan terakhir ya, sebenarnya mulai kelihatan kecenderungan harga yang cenderung turun. Yang mana cenderung turunnya ini kalau saya lihatnya membentuk pola. Kita mau lihat dia sebagai pola falling wedge, menurut saya cukup valid ya. Mulai dari sini ini ada satu apa namanya,
satu gerakan di sini tuh naik turun seperti ini. Ya kurang rapi, sebenarnya kurang rapi, tapi masih bisa dilihat sebagai pola falling wedge. Kita hubungkan ini ya. Jadi dari struktur struktur marketnya ya masih struktur market falling wedge. Terus kalau dibilang kuat turun juga kita bisa lihat ini masih masuk-masuk area support nih. Dia tertahan di sini gitu. Ya membentuk swing low di level yang sama, sedikit lebih rendah tapi tidak semakin turun. Nah, ini kalau memang resisten, karena saya pakai acuan terkininya ya di sini. Kalau resistennya ini mulai di breakout, kalau memang berhasil di breakout, ya ini akan jadi satu gerakan, dia double bottom juga terbentuk, dia naik lanjut sideways. Nah, itu kemungkinan yang bisa terjadi yang saya lihat untuk saat ini ya. Dan ini kita bisa tandai aja di sini. Selama harga tidak kembali turun ke sini lagi ke 2.04182, maka ya besar potensi harga ini akan akan lanjut naik untuk saat ini. Paling enggak sampai kita kalau mengukur 1618 ya paling enggak sampai sini ya, sampai ke area resisten sebelumnya. Untuk dia coba nanti kita pantau untuk perkembangannya jangka panjangnya gimana. Cuman ini yang saya lihat. Tapi ya ini masuknya ke swing trade juga tuh. Dan yang bikin kurang bagus karena kondisi harga cenderung sideways kan. Trennya selama beberapa bulan terakhir ini cenderung sideways. Hmm, 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 hmm. Jarak stop loss-nya kalaupun jadi trading plan ya ini entry-nya ya kurang lebih 2000 poin, cukup jauh ya. 2000 poin itu jaraknya cukup jauh ya. Nah, ini kebanyakan peluangnya swing trade. Hmm, kalau baru mau masuk sekarang, kemungkinan koreksi dia mulai breakout ya. Atau oke lah, ini sambil biar update-nya lebih seru, saya entry juga lah. Biar nggak cuma update-update aja nanti. Ini jarak stop. Ya oke lah. Masih oke lah ini 0,01 per 100 dolar atau 0,02 masih oke sih. Oke. Nah, ini kalau mau cari aman ya pakai 1:1 untuk penempatan SL plus bisa ini. Jadi target terdekatnya lah. Ini bisa dipakai. GBP AUD. Nah, yang request malah kemana ini? Tidak merespon ternyata. Ya. Oke, saya izin share dulu teman-teman. Untuk habis ini kita kemana? Kemana King habis ini King? Habis ini USD CAD. USD CAD dulu, boleh. Dua poin lima. SL-nya di
Oke, SL-nya 1.700 poin ini, kurang lebih 1.700 poin untuk yang GBP AUD ya. USD CAD. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. USD CAD. Ini udah template. Hmm, dia baru baru keluar dari sideways-nya ini. Baru-baru aja ini. Kalaupun naik mungkin untuk USD CAD ya. Ada yang mau kasih pandangan nggak? Karena menurut saya USD CAD ini mungkin bisa bisa ngacu ini juga, mengacu pada ini teman-teman. Sebelumnya memang dia ada non trending aja di sini nih. Kondisi non trending membentuk pola symmetrical triangle, terus breakout resisten, harga kuat naik, dan ini masih bisa kita lihat harga ini bergerak dalam potensi resistennya ya ada di channelnya ini penerusan extend dari support bawah ini di extend ke atas. Ini bisa jadi target terdekatnya. Lihat peluang apa nih USD CAD? Karena kalau kalau kita bicara ini yang membuat saya jadi berpikir atau hati-hati dalam mengambil tindakan ya. Ini kan sebenarnya up di sini masih up. Kalau kita bicara tren tahunan ini masih sangat berpotensi naik. Masih besar potensinya ya karena tren naiknya ini masih cukup konsisten naik walaupun sempat tertahan di sini. Itu yang saya lihat. Tapi karena kita trading cari peluang harian, day trade, saya juga fokus pertimbangannya juga jatuh ke time frame daily. Ini perlu jadi pertimbangan yang mana kita tahu ini masih semakin turun gitu loh. Nah, bisa jadi nih tertahan di sini. Ini kita ukur Fibo, saya rasa juga dapat area Fibo. Nah, ya kan? Nih. Bisa jadi dia mulai akan turun lagi. Sehingga ya jadi penuh pertimbangan ya. Antara kita mau fokusnya itu cari ke peluang buy atau peluang sell. Tapi kalau kita turun time frame lagi, lebih kecil lagi, ya kita bisa fokusnya bisa ke sini aja sih teman-teman. Ke ini, ke kenaikannya ini. Fokus ke kenaikannya bisa turun ke H1 untuk cari ini peluang masuk di sini. Ini kan cukup konsisten dia naiknya. Nih. Ya tunggu dia turun dulu untuk ngambil buy. SL pendek, TP-nya paling nggak resisten sebelumnya. Itu bisa jadi plan ya, bisa jadi plan untuk manfaatin peluang di USD CAD. Tapi kalau sekarang belum ada peluang cukup bagus sih. Kalau dari saya ya, belum lihat ada peluang cukup bagus. Wanti-wanti di sini aja. Ya. Iya, kemungkinan dia ini bermainnya juga di sini dia naik turunnya harga nih.
Mungkin naik nggak jauh lagi dia akan ada koreksi dulu sebelum naik lagi kalau memang masih kuat naik ya. Saya belum lihat ada peluang bagus sih. Mau buy sekarang udah telat, mau sell sekarang resistennya mana gitu loh. Jadi nggak dulu lah XAU untuk apa USD CAD kok XAU USD. XAU sell mulai running ya, semoga berhasil lanjut turun. Kalau saya lihatnya sell teman-teman. Oh, sudah separuh perjalanan yang GU. King Trabar FM. Terakhir dari saya mungkin AUD USD dulu, teman-teman, sebelum ke Bitcoin. Mau bersedia nggak, Mas Anton? Atau dari saya aja? Bitcoin. Itu Mas Anton tuh kalau nggak didoping kopi udah tidur mungkin nih. Semangatnya semangat ngopi. AUD USD. Ya, kondisi non trending memang cukup menjebak ya. Ini tuh kondisi non trending. Buat teman-teman yang belum tahu, ini tuh kondisi non trending. Bulan ini bergerak dalam kondisi sideways atau non trending di sini. Ya. Ini salah satu contoh kondisi non trending. Dengan kalau kita bicara tren 1 2 3 hari terakhir, tren hariannya ya kita bisa lihat downtrend ya, benar. Nah, sebelum hari ini terjadi dan kemarin terjadi ya, ini masih dalam fase non trending yang cenderung semakin naik. Dan ternyata dia sekarang lebih berpihak pada seller, pergerakan harganya berpihak pada seller. Untuk AUD USD mirip-mirip dengan Euro USD dan USD CAD. Mirip-miripnya adalah momennya menurut saya kalau baru mau masuk follow trend hariannya, ini momennya udah telat. Better atau lebih baik tunggu harga koreksi dulu, nanti cari peluang follow trend, cari peluang sell ketika swing hack yang baru mulai terbentuk. Itu kalau bicara soal peluang sell yang follow trend. Kalau Euro kan tadi peluang follow trendnya juga sell. Kalau USD CAD peluang follow trendnya buy, cuman udah telat momennya. Kalau kita mau kalau nge-sell udah telat berarti bisa buy dong. Ya kalau mau nge-buy sekarang, alasannya yang saya tidak menemukan alasan cukup kuat untuk masuk buy sekarang selain hanya karena support di sini. Selain karena support di sini, nah kita harus menyiapkan alasan yang lebih kuat lagi selain melihat support ya. Alasan lebih kuat lagi adalah apa? Tren. Nah, trennya downtrend, berarti apa? Berarti tidak ada alasan pendukung gitu untuk nge-buy sekarang. Momennya, precisionnya juga kuat turun. Kita kalau mau buy sekarang hanya karena support di sini ya sekedar bicara ada peluang ya ada aja peluang gitu loh. Tapi kan peluangnya jadi kurang bagus. Itu yang perlu kita nilai atau perlu dipertimbangkan. Jadi nge-buy pun karena mengcounter tren 1 minggu terakhir, tren hariannya, dan mengcounter momen kuat turunnya di sini. Jadi saya nge-buy pun nggak dulu lah. Bisa jadi turunnya itu sampai sini teman-teman, nanti baru ada koreksi lagi. Ini karena ini masih masuk kondisi non trending ya. Ya, dia harusnya sini sih. Cuman polanya memang kurang rapi. Ini untuk nandai ringsnya aja. Ringsnya itu dia bergerak naik turunnya itu di sini. Nah, ini salah satu pola broadening, pola pelebaran harga. Kemungkinan ya targetnya sampai sini lagi. Sebelum dia mungkin akan ada kenaikan ya. Ini udah turun signifikan, cukup signifikan. Untuk Audi USD mungkin seperti itu update-nya. Seperti itu update-nya. Terakhir Bitcoin. USD.
BTC BTC USD Bitcoin. Bitcoin saya perhatikan di channel tadi ada peluang apa? Sell apa buy ya? Ya, tapi kayaknya ada Sell, peluang. bosku. Sell ya? Ah, oke, peluang sell. Jadi pergerakannya itu mirip-mirip dengan sebenarnya mirip-mirip dengan XAUUSD kalau teman-teman perhatikan. Dia naik pelan-pelan, terus momen kenaikannya mulai berkurang, walaupun tidak masuk kondisi sideways yang cukup panjang ya, cukup memakan waktu, tapi di situ ciri-cirinya mirip. Dia naik, mulai nih kita bahas di market langsung aja deh. Saya malah cerita, marketnya malah nggak saya pakai. Nih, yang saya maksud itu gini, dari sini dulu, trennya kan 3 hari terakhir downtrend, turun. Nih, terus bisa dilihat dia memang naik, semakin naik tren kecilnya beberapa jam terakhir, tapi naiknya ini kelihatan mulai melemah. Nah, ini sempat sideways kecil ya. Jadi mirip-mirip kayak gold kan. Sampai akhirnya dia breakout ini turun. Ya. Dan sudah kena TP1 harusnya itu. Ini kalau saya sambil lihat peluangnya ya, peluang yang tadi di-share. Dan sudah kena TP1 dan kalau lihat kondisi saat ini ya ini malah cukup bagus untuk tetap hold sell. Menurut saya masih cukup bagus. Dia sideways di sini, drop, naik ke sini, ya dia turun, ya kan? Mengingat ini masih downtrend, ini ada struktur harga seperti ini, ya masih berpotensi turun ini. Ya kalau dari saya mungkin seperti itu. Dan kalau tanya peluang ya ngikut peluang yang udah di share sebelumnya aja sih. Kita kalau mau target di area-area ini juga masih sangat masuk akal. Apalagi dengan kondisi saat ini. Kalau memang ragu dan tidak siap resiko lebih ya pasang sell plus saja. Itu ya. UJ bukannya tadi sudah ya? Belum ya? Ya, di awal kita sempat review sebentar. Oh, Tapi sempat secara review. detailnya belum. Hampir TP. Reviewnya ya kayak ini udah kemarin ya. Udah TP kita ya intinya kalau dari saya USD JPY kesimpulannya saya sampaikan di awal dulu, belum ada peluang yang bagus untuk saat ini. Mana sih objek listnya kok saya jadi? Nah, belum ada peluang yang bagus untuk saat ini. Saat ini tuh jatahnya TP, bukan jatahnya baru mau masuk. Pertama, kita kalau mau ikut tren harian ini sudah berada di area resisten. Kalau baru mau nge-buy kok ya gimana? Ya gimana? Ya. Sekarang tuh masuk area resisten. Kalau teman-teman baru aja mau masuk buy ya udah telat. Harga itu udah naik seperti ini. Sehingga kalau bicara buy ya saya langsung untuk saat ini skip dulu. Beda cerita kalau nanti udah koreksi turun, dia mulai naik lagi. Nah, kita buy itu bagus untuk ngejar kenaikannya follow trend. Ya, selama nanti koreksinya di sini dan udah ada konfirmasi, ya itu bagus-bagus saja untuk masuk. Untuk masuk buy. Ya, kalau sekarang enggak dulu, apalagi setelah dia naik kencang di sini, ini resisten. Jadi enggak dulu untuk buy. Kalau sell gimana? Kalau sell, saya juga enggak dulu. Karena apa? Karena ya ini trennya masih uptrend. Tren kurang lebih 1 minggu terakhir uptrend. Momen saat ini juga kuat naik. Tren jangka panjangnya juga naik. Resisten itu bisa menahan harga, tapi tren itu juga penting. Karena kalau kondisi uptrend, apa yang terjadi? Perhatikan resisten di sini, di breakout. Perhatikan resisten di sini, di breakout. Jadi, apakah saya mau nge-sell di resisten ini? Ya, jawabannya enggak dulu, karena tren jangka panjangnya masih dalam kondisi uptrend. Begitu, teman-teman. Jadi nge-sell pun saya enggak dulu. Nah, intinya belum ada peluang tadi, kesimpulannya belum ada peluang yang bagus. Begitu, semoga terjawab ya nih. Dia cenderung uptrend, semakin tinggi. Ini
di resisten ya, kemungkinan akan di breakout. Dia akan membentuk high yang lebih tinggi lagi. Tapi kenapa requestnya sambil ketawa? Sambil, UJ gimana gitu? Sambil ada emot ketawanya. Ada lagi nggak? Bentar. BTC udah, BTC udah. Oke, kita sudah bahas cukup banyak market, udah ambil peluang juga. Kalau dari saya mungkin itu dulu sih. Mungkin dari King Nico, ada yang mau disampaikan? Belum ada. Dari Bos Anton, ada yang mau disampaikan? Nah, ini ada yang tanya. Kalau tanyanya fundamental gini, saya serahkan pada yang lebih ahli. Oke. Belum ada suaranya ya. Udah muncul ya. Oke. Mau tanya, keputusan cut rates nanti itu biasanya ada impact ke IHSG atau enggak? Satu, ada tapi tidak secara direct, tidak secara langsung. Hubungannya lebih ke apa namanya, ke masing-masing negara ya. Jadi kalau Indonesia, tentu pemerintah Indonesia akan melihat makroekonominya seperti apa. Ya, cuman kalau di Indonesia kan sudah cut rate lebih dulu dibandingkan US. Ini lebih karena ini juga teman-teman. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua adalah kalau misalkan suku bunga negara Amerika dinaikkan, suku bunga negara Indonesia pun juga harus dinaikkan. Dan kalau teman-teman perhatikan, itu selalu rate-nya itu lebih tinggi dibandingkan rate yang ada di US. Contoh, kalau di US sekarang 4,25 hingga 4,5%. Maka suku bunga Indonesia nggak mungkin di level yang sama. Pasti di level yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Untuk menarik investor. Karena investor nggak tertarik ke Indonesia kalau rate-nya itu sama. Ya, apalagi kita masih negara berkembang, bukan negara yang secara ekonomi itu udah kayak Jepang atau kayak Tiongkok gitu kan, kita belum selevel itu Indonesia. Makanya suku bunganya itu kita selisihnya ya kalau saya amati itu sekitar 2 sampai 3% lebih tinggi dibandingkan suku bunga negara Amerika. Nah, ketika negara Amerika dia cut rate, Indonesia juga kemungkinan besar akan cut rate juga. Nah, tujuannya itu lebih ke ini sih, ke ekspor impor dan seterusnya. Nah, seperti itu jawaban dari saya. Jadi impact-nya ke IHSG tentu ada, tentu ada. Tapi saya sejauh ini belum melakukan analisa secara detail hubungannya dengan IHSG seperti apa. Tapi kalau kita coba langsung buka ke chartnya aja teman-teman ya, chart IHSG sekarang seperti apa kondisinya. IHSG itu berarti komposit ya. Nah, IDX Composite. IHSG-nya sebenarnya masih dalam kondisi uptrend. Jadi ini hal yang disukai oleh saham-saham atau perusahaan-perusahaan ya ketika melakukan cut rate karena ini akan meringankan para pemilik modal, pemilik usaha sehingga kalau mereka ada hutang ke bank dalam jumlah besar ya, mungkin puluhan miliar, ratusan miliar sampai triliun ya tentu bunganya akan menjadi lebih kecil karena suku bunga acuannya juga sudah dilakukan pemotongan lebih dulu sehingga ini kondisinya dia uptrend. Nah, jadi saya akan tandai dari sini ya. Nah, ini uptrend membentuk low yang lebih tinggi dibandingkan low sebelumnya dan ini high-nya sudah pasti lebih tinggi. Jadi mungkin saya akan lebih cenderung melihat ke IHSG-nya aja ya, IHSG-nya aja. Kalau ini Bos Rian atau teman-teman semua yang ada yang bertransaksi di saham Indonesia atau IDX, menurut saya tetap masih ada kemungkinan bergerak naik ya atau uptrend. Cuman mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan detailnya karena saya tidak expert kalau di IHSG. Tapi kalau tanyanya ke saham-saham gabungan Amerika kayak US 100, US 500, US 30 itu mungkin saya masih bisa menjelaskan secara detailnya ke teman-teman. Oh, bener. Ada open di saham yang kedua minggu ya. Ini tips ya buat siapapun teman-teman di sini.
Ini kita ngomong saham sih sekarang ya. Kalau kalau di saham, teman-teman harus dari awal tuh tujuannya tuh silahkan ditetapkan dengan tegas ya, apakah mau trading atau mau investing. Itu harus jelas dulu karena nanti akan sangat mempengaruhi strateginya, mulai dari memilih emiten, kemudian memilih momentum untuk entry. Ya, saya bagi dua itu aja. Kalau teman-teman memang niatnya untuk trading, ya mau nggak mau harus cari yang volatilitasnya cukup tinggi. Makanya mungkin lebih ke saham-saham kelas 2 ya, second liner, atau beberapa orang yang memang sudah akrab dengan apa namanya, goreng menggoreng kolesterol ya, biasanya lebih di ya kan ada bisa di istilah orang yang suka kolesterol di saham. Jadi mereka tradingnya di ini saham-saham yang benar-benar gorengan. Nah itu kalau trading seperti itu. Nah, cuman kalau untuk invest, menurut saya yang dipilih adalah saham-saham yang first class, ya, atau first liner atau blue chip, dan lebih ke jangka panjang, ya. Jadi kalau invest itu teman-teman nggak perlu melihat harga mau naik mau turun, yang penting udah sekarang saya masuk aja dulu nyicil sebulan 500.000 atau sejuta, terserah kemampuan teman-teman. Ya, yang penting saya konsisten nyicil. Nah, kalau misalkan contoh, ini ada yang sharing teman-teman, ada yang masuk di BBRI ya, Bu Safin, untuk jangka panjang. Saya sangat sepakat ya kalau BBRI, karena memang ini salah satu saham favorit juga buat para investor. Oh, ini ternyata ada coret-coretnya ya. Saya lupa nih kapan coret-coret ini. Nah, contoh kayak gini nih. Kita melihat pergerakan BBRI kalau di time frame weekly. Nah, ini nih ngomong technical analysis bisa diterapkan di manapun ya, nggak cuma di forex, gold dan seterusnya, tapi di saham pun juga bisa. Nah, ini kan masih downtrend kayak gini. Kalau kayak gini, saya bisa bilang untuk nabung per bulannya bisa dinaikkan bertahap. Karena apa? Kondisi sedang downtrend. Ya ini kayak teman-teman averaging. Ini sistem EA. Bedanya diterapkan di saham. Nah, tinggal jangka waktu periode menaikkan volumenya yang diatur aja. Misalkan bulan apa? Sekarang bulan Juli. Nah, Juli masih 500.000 gitu ya. Nanti bulan September atau Oktober mulai naik ke 600.000, 700.000. Udah gitu aja terus. Ya karena kecenderungannya apa kalau saham? Dia akan cenderung bergerak naik. Sehingga ini mungkin masih dalam fase koreksi. Ya, kecuali kalau memang nanti secara ini ya pembentukan low-nya ini lebih tinggi, kemudian dia sudah breakout dari hex menjadi 4.400. Nah, ini mulai ada tanda-tanda fase koreksinya sudah selesai. Secara teknikal ini juga menarik teman-teman. Nah, langsung aja deh saya gambar ini. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Ini jadi satu pola ya, pola falling wedge ya, di tengah kenaikan jangka panjangnya dia ada pola falling wedge di time frame weekly, yang mana kalau dia breakout resisten trendline ini ya bisa jadi dia akan bergerak naik. Jadi teman-teman kalau nyicil tiap bulan gitu ya, mungkin setiap 3 bulan sekali dinaikkan volumenya, menurut saya nggak salah. Apalagi untuk jangka panjang, nggak sampai 5 tahun, 10 tahun. Bisa terima dividen juga buat dana pendidikan anak, dana apa, jaga-jaga yang lain. Yang penting jangan di ATM. Kalau di ATM katanya di apa, berita terkini yang lagi itu disita paksa. disita paksa. Nggak tahu, saya Ditahan bosku, Ditahan. 2 bulan tidak ditahan ada ya. transaksi. Makanya itu saya nggak habis pikir, maksudnya ya karena saya bukan pengamat politik juga ya, bukan pengamat keuangan di apa, Gratisan tuh. kenapa Mas Ade? Saya itu terjadi tuh bosku. Baru cari uang gratisan. Oh ya mungkin ya. Nah itu, maksudnya saya bukan pengamat ini ya, ekonomi di Indonesia, bukan pengamat politik, cuman secara logik tuh saya masih nggak nangkep gitu loh. Kenapa kalau 3 bulan nggak aktif itu terus ditahan dan seterusnya itu loh. Itu yang Saya bosku itu saya- bosku. 2 bulan tidak aktif. Yang tadi saya buat laporan itu disuruh nunggu 1 bulan lagi, dan itu masih nunggu pemberitahuan apakah tabungan itu di ACC di open atau tidak. Seperti itu sih Nah, yang kalau tidak terbaru. gimana tuh Gus Afin? Apa-apa? Kalau enggak gimana itu? Kalau misalkan nggak di ACC itu gimana itu? Nah itu tadi saya juga bertanya loh. Saya ini ya dapatkan formnya untuk surat, istilahnya surat persetujuannya. Nah itu apakah nanti kalau misalnya nggak di ACC ini gimana? Nah ini saya nggak dapat surat apapun. Tadi bilangnya nanti saya dikabarin dari timnya Bank BNI. Tadi seperti itu sih bos. Jadi saya ini masih ngambang. Duit saya yang di situ itu masih ngambang. Istilahnya
tak jawab gini tok loh. Berarti kan lebih baik kemarin-kemarin kalau memang ada peraturan seperti ini, lebih baik saya ambil duitnya, saya investasikan di lainnya, kan seperti itu. Nah, itu dia, benar-benar. Itu sih. Makanya saya langsung wanti-wanti ke istri saya, cek semua ATM. Pokoknya kalau ada ATM-ATM yang apalagi yang isinya lumayan banyak gitu ya, kamu langsung dicek sama istri saya. Oh, ternyata ada beberapa ATM yang memang itu fungsinya untuk lebih ke dana ngendap dan dana ATM untuk menerima ini ya, semacam apa passive income karena ada aset-aset yang memang kasih return. Nah, itu langsung udah langsung minimal satu kali lah transfer atau apa gitu. Atau kalau enggak ya mulai dipindah bentuk, dirubah bentuknya. Nah, itu juga eh, penting ya karena khawatir juga kalau ternyata ya kayak tadi Bos Savin cerita kalau misalkan nggak di ACC nggak bisa dioper padahal itu duit kita terus gimana. Nah, bingung ya, ini out of topic ya, sorry bahas itu, cuman ya poinnya adalah kembali ke masalah ini ya BBRI. Ya, ini bisa kalau mau mau mengelola apa ya, bisa dibilang mengelola uang, ini jadi salah satu opsi juga, terutama buat teman-teman yang sudah konsisten profit di trading karena secara risk kan bisa dibilang sangat-sangat high risk. Nah, bisa mengelola sebagian profitnya dimasukkan ke saham. Ya, King Nico juga ini lagi coba-coba mulai ini beli saham, mengenal saham. Nah, jadi itu jadi pilihan yang cukup bijak menurut saya. Dan menjawab pertanyaan dari Bos Giman, pendapatnya gimana Bos untuk nyimpan uang yang bagus? Ya, dasar pertanyaan ini karena aturan di Konoha tidak bagus. Di Konoha, Konoha itu mana? Gini-gini sih, kalau pendapat saya, ini di Konoha kan, di Konoha, ya di Konoha. Kebetulan saya di Indonesia. Apa saya di Indonesia bukan di Konoha. Oke, ini kayak jarang-jarang kita sering kayak gini ya. Tapi thank you teman-teman buat buat yang sudah bertanya ya, karena saya jadi bisa sharing POV dari saya dan terbuka juga kalau teman-teman ada yang mau berbagi wawasan ke kami ya, dan saya Bus Ade dan Bus Niko. Eh, yang pertama gini, sebenarnya tidak ada satu instrumen pun yang dijamin aman dan bagus untuk nyimpen uang. Ya, karena prinsipnya kalau ngomongin soal uang adalah kita mendiversifikasi risiko. Itu pula lah yang membuat Bos Narko itu menciptakan suatu metode keuangan modern yang namanya tanah akun. Ya karena pada dasarnya mau taruh mana, taruh saham, oke, nggak mungkin MC, tapi mungkin nggak sahamnya di listing, mungkin. Oke, sahamnya blue chip, mungkin nggak harganya turun, ya mungkin aja. Jadi sebenarnya nggak ada jaminan bahwa kalau kita taruh uang kita di apa BRI terus akan returnnya bertumbuh 10% setahun, 20% setahun. Nggak ada yang jamin. Oke, ada yang bilang, Bu Sarum nih, SBN. Saya sepakat, karena SBN atau obligasi dan sejenisnya yang dijamin undang-undang negara, itu memang bisa dibilang paling aman dan ngasih return. Ya, mungkin lebih kecil returnnya. Setahun bisa, saya lupa, itu per tahun atau per bulan gitu. Setahu saya sih semakin panjang tenornya, lebih besar profitnya. Dibagi, ada yang pakai kupon, ada yang nanti diambil beserta bunganya setelah masa tenor selesai, ada yang seperti itu. Nah, itu memang aman karena dijamin undang-undang. Ya, cuman akan rentan terhadap suku bunga kalau nggak salah. Kalau suku bunganya pas rendah ya ya bisa jadi returnnya nggak seberapa. Nah, lagi-lagi kalau pas suku bunganya rendah kita taruh di situ ya bisa jadi nggak terlalu terasa. Apalagi kalau yang naruh di situ di SBN cuman ya mohon maaf ya cuman 10 juta. Returnnya berapa? 2%. 2% dari 10 juta itu cuma 200.000. Ya nggak sampai 2 juta. Ya bisa dibilang kecil. Meskipun ya kalau ngomongin pengelolaan uang itu cukup bijak daripada ditaruh di rekening. Udah kena potongan admin per bulan, kemudian sekarang resiko apa namanya? Kena ini ya tadi ya, ditahan sama pemerintah. Ah, susah juga ya kan? Jadi itu sih, pertama lebih ke diversifikasi resiko lah. Caranya gimana? Caranya teman-teman silahkan pertimbangkan sebagian ditaruh di SPN boleh atau beli US Treasury itu juga menurut saya cukup bijak karena kalau di US kan lebih liquid juga teman-teman. Nah, tinggal platformnya memang nanti kita mau pilih pakai apa atau ETF. Nah, beli ETF itu juga oke. Nah, sebagian lagi nanti pakai aset, aset fisik, bisa emas, logam mulia ya, emas batangan maksudnya bukan perhiasan ya. Nah, itu juga nggak salah. Jadi lebih ke dibagi-bagi aja sih. Atau ternak akun ya kan, ternak akun juga lumayan setup goldnya. Nah, itu termasuk yang so far ya itu resikonya paling rendah.
Ya, jadi bisa diterapkan ke banyak, bisa dibagi ke banyak instrumen atau banyak aset. Nah, mungkin kalau dari saya POV-nya seperti itu, Gus, gimana? Nggak ada yang didewakan lah kalau saya bilang di dunia keuangan.